yang paling utama kita perhatikan itu adalah 5 bahan pokok yang mau kita beli ya. Yang terutama itu kita harus menyiapkan untuk gula, beras, minyak curah ya, terus sama telur, sama rokok. Itu kita harus menyediakan 5 bahan pokok itu tadi teman-teman. Terus kayak beli gula itu nggak usah langsung belinya itu sak-sakan, nggak usah ya. Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama vlog Umi Arum. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Tentu sehat-sehat ya. Oh ya, hari ini itu aku sedang di toko ya, lagi jaga toko. Ini tadi kan libur, jadi nggak ada kegiatan untuk belajarin anakku online ya, soalnya kan hari Minggu. Sekarang aku mau ngasih tahu sama teman-teman gimana caranya untuk tips buka toko kecil-kecilan di rumah ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang aku mau ngasih tahu sama teman-teman ya gimana caranya kalau kita mau buka toko di rumah ya. Kalau kita buka toko di rumah itu minim itu kita harus ada modal itu minim itu kalau di rumah zaman sekarang itu ya harus 5 juta teman-teman. Itu 5 juta itu sudah minim ya, soalnya kan kayak bahan-bahan sembako sekarang kan sudah pada naik semua. Jadi sekarang itu kalau kita mau rencana mau bikin mau buat toko di rumah harus minim itu modalnya itu harus 5 juta minim ya itu ya. Itu pun kalau di rumah harus menyediakan tempat dulu. Kalau memang ada tempat kita baru kita nyiapkan modalnya lah. Modalnya itu berapa? 5 juta ya, untuk minim 5 juta untuk modal awal untuk buka usaha atau toko kecil-kecilan di rumah. Terus yang kita perhatikan kalau kita mau buka toko, kita itu harus apa yang kita beli. Jadi untuk yang kita beli itu harus kita perhatikan teman-teman, nggak boleh ngawur ya. Dalam arti itu ngawur itu apa yang kita beli, kalau kita nggak laku ya jangan dibeli. Kalau minim, kalau kita buka toko, yang kita perhatikan untuk bahan pokoknya itu 5 bahan pokok ya teman-teman ya. 5 bahan pokok yang kita perhatikan dalam membuka usaha sembako ya di rumah ya, kecil-kecilan di rumah ya. Oh ya teman-teman, ini tadi dari mana ya? Soalnya tadi itu putus ya. Iya teman-teman, ini kalau kita mau buka usaha toko kecil-kecilan di rumah, yang paling utama kita perhatikan itu adalah 5 bahan pokok yang mau kita beli ya. Yang terutama itu kita harus menyiapkan untuk gula, beras, minyak curah ya, terus sama telur, sama rokok. Itu kita harus menyediakan 5 bahan pokok itu tadi teman-teman. Terus kayak beli gula itu nggak usah langsung belinya itu sak-sakan, nggak usah ya, soalnya dengan minim uang 5 juta itu tadi kan. Kalau beli sak-sakan kan sekarang kan kayak gula itu kan maksudnya itu kalau kita beli kan sudah mahal ya. Terus untuk kayak beras itu kita menyediakan 1 sak gitu aja ya. Tapi mana maksudnya kita beli 1 sak itu beli yang peminatnya itu di rumah itu banyak gitu teman-teman. Terus sama kayak minyak curah itu nggak usah terlalu beli banyak, langsung gedegenan, kita beli berapa kilo dulu aja. Terus kayak telur itu kan biasanya mudah membusuk ya, jadi kita beli aja 5 kilo, jadi nggak sampai berminggu-minggu nggak habis gitu kan, soalnya telur itu gampang busuk, jadi belinya itu 5 kilo aja. Terus kayak rokok itu harus wajib ya, soalnya rokok itu semua itu laku ya kalau rokok itu teman-teman. Terus untuk bahan-bahan tambahannya itu kayak mie goreng itu harus ada, soalnya pasti orang cari ya, kayak mie-mian itu ya, mie kuah, mie goreng itu pasti orang itu pasti cari ya. Itu kan bahan pelengkap. Terus kayak sampo-sampoan itu harus teman-teman harus menyediakan mana yang laku gitu kan, jadi tahu pangsa pasarnya mana yang laku. Kayak teh itu harus sedia ya. Terus kayak pembalut itu harus ada ya, itu banyak kan konsumennya para wanita itu pakai biasanya setiap bulan kan mesti membutuhkan itu ya. Terus kayak obat nyamuk itu harus sedia teman-teman, nggak harus banyak ya, kita sediakan aja 1 renteng. Terus sampo-sampoan itu 1 renteng tapi berapa macam gitu ya. Soalnya kan kalau sampo-sampoan itu kan belinya itu modalnya nggak terlalu banyak ya, jadi
harganya itu murah tapi dapatnya itu rentengan gitu. Terus kayak itu pengharum baju itu harus beli ya kan, soalnya kan bahan pelengkapnya kita kalau mau cuci-cuci kan mesti membutuhkan pengharum baju ya. Terus kayak itu deterjen itu harus teman-teman menyediakan, nggak usah terlalu banyak ya. Deterjen itu kan untuk macamnya kan banyak ya, jadi bermacam-macam merek deterjen ya, itu menyediakan. Tapi teman-teman nggak usah terlalu banyak untuk belinya ya. Belinya ya itu kalau deterjen itu harganya itu kan nggak mahal. Satu renteng itu isinya 6 itu kan, kalau kayak aku jual gitu kan 5.000 ya, itu beli 2 renteng. Tapi bermacam-macam deterjen ya kan, soalnya kan macamnya banyak. Terus kayak kopi-kopian itu juga banyak teman-teman, banyak macamnya. Jadi mana pangsa pasarnya di rumah itu apa, jadi boleh beli bermacam-macam kopi ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita buka usaha itu memang nggak boleh ngawur ya. Untuk pembelanjaan, untuk kita mau belanja apa aja itu nggak boleh ngawur, seperti itu. Jadi kalau sekarang itu minim buka usaha itu memang 5 juta itu minim ya teman-teman. Soalnya kan barang-barang itu semua pada naik semua ya. Jadi kita itu kalau buka usaha dengan modal 5 juta harus bisa meminit mana yang mana yang rame dan tidak rame itu jangan dibeli ya. Kalau tidak rame itu kita nyediakan tapi nggak usah terlalu banyak. Takutnya apa? Kalau barang yang tidak rame itu kita beli, takutnya itu berhenti di salah satu barang itu tadi. Jadi ada orang lewat. Jadi maksudnya itu nggak, nanti takutnya itu uang modalnya tadi itu berhenti di barang yang tidak laku gitu. Terus kayak kecap-kecapan kan itu ada yang jualnya 500, ada yang jual 2,5, ada yang jual 3.000. Beli aja, dibeli tapi nggak usah terlalu banyak. Beli aja kayak yang 2.000-an atau 3.000-an itu beli aja 5. Soalnya kan lihat pangsa-pasarnya aja dulu di rumah. Terus kayak teh itu kan banyak, ada yang rentengan juga, ada yang kotaan. Jadi kalau peminatnya di rumah yang rentengan, yang jualnya 1.500 atau 2.000 itu beli aja gitu. Jadi untuk bahan pelengkap aja, kayak jajan-jajan kan, jajan-jajan itu kan macamnya juga banyak ya. Jadi teman-teman harus beli mana yang pasarnya anak kecil-kecil yang suka jajan, yang biasanya yang laku gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita kalau buka usaha itu harus bisa meminit modal kita supaya bisa buat beli semua ya. Dalam arti itu untuk kalau bahan sembako tadi kan 5 pasti kan teman-teman kan pasti dikulak kan atau dibeli ya. Tapi kalau yang lainnya itu kan hanya pelengkap aja, seperti itu. Ini sekalian aku ngasih tahu modal awal kalau teman-teman mau buka usaha di rumah dengan 5 juta ini seperti itu teman-teman. Ini aku sekalian sama ngerentengin kopi ya, soalnya kan barusan datang untuk barang yang belum aku rentengin teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kayak buka sembako gini tuh kita memang harus tahu ya mana yang laku dan tidak laku. Memang kalau kita awal pertama itu kalau kita buka usaha ya memang kepingnya mau dibeli semua, tapi kan kalau nggak laku kan takutnya nanti uangnya itu kan berhenti di salah satu barang itu tadi. Jadi modalnya kalian itu nggak bisa berkembang gitu teman-teman. Kayak minuman apa yang rame kan, minumannya kan banyak macamnya ya, rasa-rasa kan juga banyak. Jadi kalian harus beli nggak usah terlalu banyak, satu renteng aja. Nggih. Oh, libur dulu. Amit Pak Ri. Terima kasih nggih. Seperti itu teman-teman. Soalnya aku dulu ya seperti itu, buka usahanya itu dari nol ya, dari kecil ya, nggak langsung besar gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ya ini aku ngasih tahu sama teman-teman ya, barangkali teman-teman mau buka usaha di rumah
daripada nganggur di rumah, cari kesibukan. Jadi dengan modal seminim mungkin, itu tadi 5 juta itu sudah seminim ya, itu baru kita belanjakan untuk bahan 5 pokoknya tadi, itu pasti laku teman-teman ya. Itu tadi ada beras, ada gula, ada telur, ada minyak, ada rokok ya. Kalau rokok itu semua laku teman-teman, kayak minyak curah gitu. Itu kan kalau biasanya kalau beli jerigenan itu kan isinya 17 kilo ya. Jadi teman-teman nggak usah langsung beli jerigenan. Beli biasanya kan kalau di Tengkulak itu kan ada yang sudah dikemasin itu di 1 kiloan itu ada, kalau belum punya timbangan ya. Jadi beli yang kiloan aja. Terus kayak telur itu teman-teman jangan belinya banyak-banyak ya, kita harus menyediakan ya 5 kilo tadi. Soalnya takutnya itu apa, kalau telur itu nggak laku dalam 1 hari, dalam 2 hari itu kan, kalau 1 minggu aja sudah membusuk teman-teman. Jadi kalau telur itu belinya kita 5 kilo dulu. Tepung harus disediakan, soalnya macamnya tepung itu kan banyak, jadi nggak usah terlalu banyak beli tepung. Jadi tepung kita nyediakan aja 5 kilo. Nanti kan kalau kita sudah buka toko di rumah, perlahan-lahan kan pasti tahu ya, oh mana aja yang dibutuhkan sama konsumen, jadi kita baru menyediakan dulu. Kalau yang lainnya itu hanya pelengkap aja ya. Ya begitulah teman-teman kegiatanku sehari-hari di rumah ya. Ini cuma ngasih pengalaman aja sama teman-teman kalau mau buka usaha kecil-kecilan di rumah dengan modal 5 juta ya teman-teman ya, seperti itu ya. Kalau gitu aku terima kasih banyak sama teman-teman sudah ngeliat aku ini tadi ngasih tips sama teman-teman, sama ini tadi ngerentengin ya di toko ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Kudoakan buat teman-temanku semua yang like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Amin. Ya monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi ya.